apa sih hiruk pikuk rumah tangga itu, sehingga tidak mudah rumah tangga kita itu rapuh. Minta nasihat kepada orang yang punya pengalaman, apalagi kepada seorang alim ulama. Ada orang kata seperti ini, bapak-bapak, aib bagi dia si fulan atau fulana meminta nasihat kepada si ustaz. Padahal nasihat itu ketika ada satu permasalahan rumah tangga merupakan itu sunnah di dalam agama kita untuk diminta oleh seorang muslim agar dia tidak salah kaprah di dalam menjalankan, dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan rumah tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak ini, semuanya lagi asik menyaksikan pernikahan kedua mempelai. Biar lebih asik lagi, saya sapa Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini luar biasa semangat. Semuanya buat kita tepuk tangan dan takbir. Sekali lagi. Sekali lagi. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira, saudara-saudariku semuanya, Bapak Ibu sekalian yang telah menjawab salam saya, dan juga sama-sama kita bertakbir untuk bisa senyum-senyum kita setelah menyaksikan prosesi pernikahan Adinda Irfan Rahmi Harifah dengan Adinda Sayyidatun Nisa yang baru saja kita saksikan dan berjalan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada sahibul hajjah, yaitu keluarga besar Bapak Mahmudin, dan dari juga kedua mempelai yaitu Adinda Irfan Rahmi Harifah dan Adinda Sayyidatun Nisa yang baru saja menyelesaikan proses pernikahan, dan juga kepada keluarga besar Adinda Irfan Harifah yang telah hadir di kesempatan yang berbahagia ini sehingga dapat bisa terlaksanakan pernikahan ini dengan sebaik-baiknya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man wala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para kiai, para asatidzah, para ketua adat maupun para sesepuh pemerintahan yang ada di lingkungan Susukan, Kecamatan Susukan Lebak ini, ya. Alhamdulillah kami dari mempelai laki-laki telah diterima dengan baik di sini dan bisa pun terlaksana dengan baik pernikahan kedua mempelai hari ini. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah merupakan suatu janji yang sangat kuat sebagaimana tadi yang sudah diungkapkan oleh penghulu kita. Dan ketahui Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pernikahan itu adalah merupakan ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang semestinya seyogianya setiap orang yang
yang sudah menikah, baikkah yang itu sudah menjadi sepuh, menjadi kakek-kakek, menjadi bapak-bapak, menjadi nenek-nenek, menjadi mama, atau yang baru menikah, ketahui itu adalah ayat-ayat atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui itu, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka setiap diri kita ini enggan untuk dapat mencederai pasangan kita. Coba Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan ketika kita sudah akdu nikah kepadanya, kita ingat saja, ya Rob, ternyata ini janjiku dahulu. Kok begitu aku tega-teganya mendahulukan egoistisku dengan memarahi istriku, dengan mencereweti suamiku, hanya gara-gara yang sedikit, malah jadi berantakan. Berarti dia lupa bahwa dia menikah itu dulu adalah ayat-ayat tanda kebesaran Allah. Nah, ketika itu Bapak Ibu kita tanamkan dalam pribadi kita masing-masing, insya Allah yang menjadi percetakan rumah tangga itu semakin terminimalisir. Umpamanya ini, karena ada orang yang menikah itu sampai permasalahan rumah tangga dari sehari, bahkan dibawanya sampai besok, berhari-hari. Nah, ini mesti harus kita ingat bersama-sama bahwa ketika kita nikah itu dulu adalah mitsaqun ghalidh, yaitu perjanjian yang sangat sakral, perjanjian yang sangat kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mudah bagi kita untuk dapat mencederai pasangan kita masing-masing. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sangat familiar Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum, dalam surah Ar-Rum ayat 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja, an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Saya hentikan sampai di situ. Dan dari tanda-tanda kebesaran Tuhanmu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari diri kamu, pasanganmu masing-masing. Nah, ketika itu yang namanya pasangan kita seorang perempuan, kita kenal juga namanya dila. Yaitu apa itu dila? Itu tulang rusuk. Ya. Jadi ketika itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pasangan kita, dari diri kita masing-masing, maka kita harus sadar, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada adik saya yang baru menikah, melangsungkan pernikahan Adinda Irfan maupun Adinda Sayyidatun Nisa, bahwa ketika itu engkau berdua telah diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata itu adalah semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mestinya seyogianya engkau cantumkan dalam benak kamu masing-masing. An khalaqalakum azwaja. Apa tujuannya? Tujuannya ada kalimat li di sana dalam bahasa Arab sebagai khoyah. Ya, khoyah dalam bahasa Arab litaskunu ilaiha, untuk kamu bisa bertenang tinggal bersama dia, sehingga engkau pun tidak mudah tergoyangkan dengan yang lain-lainnya. Ya, walaupun ada seorang bidadari yang dianggap luar biasa cantiknya, ya kan, atau seorang Arjuna yang dilihat oleh perempuan luar biasa gantengnya, tapi Anda harus ingat kepada pasangan Anda yang itu menjadi satu syakral, mitsaqun ghalidh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh banyak jamaah. Apa gunanya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ketika itu pun
Kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah satu ketenangan untuk ketenangan pada diri kita, sehingga tidak gampang untuk tergoyangkan dengan hal-hal yang merusak rumah tangga kita. Maka kita harus kembali bahwa ini adalah menenteramkan hatiku. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi adekku Irfan dan Sayyidatun Nisa, ketahui adik adinda berdua bahwa tangga yang baru saja kamu lalui itu masih tangga pertama, masih di tepi laut yang penuh dengan angin sepoi-sepoi. Ketika sudah bergeser ke dalam, nanti berlalu waktu setelah menikah, maka mulailah angin itu mulai kencang. Maka seorang imam besar, Imam Al-Ghazali, mengibaratkan pernikahan itu adalah bagaikan menaiki sebuah perahu yang itu nakodanya oleh si suaminya. Maka dengan demikian seorang suami harus lebih cerdik bagaimana dia dapat mengayomi isi di dalam perahunya itu sendiri. Ketika perahu itu mulai goyang, ketika sudah mau masuk di dalam seperempat laut pun, semakin kencang angin itu, angin dari kanan, angin dari kiri, angin dari depan, angin dari belakang. Kenapa? Tidak pernah berhenti untuk dapat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dapat menguji di antara kamu sekalian siapa yang terbaik di antara kamu yang bisa beramal kebaikan, untuk dapat mengarungi rumah tangganya itu di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini adinda Irfan saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan adinda Sayyidatun Nisa. Ketika mendengar kabar berita seperti tadi pagi umpamanya, itu adalah merupakan suatu ujian besar dan dilema yang sangat sengit. Jikalau seandainya tidak kuat iman Anda berdua, Anda tidak memperturutkan nafsu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya, mana yang lebih saya dahulukan, maka Anda adalah orang yang beruntung berdua terlaksana dengan baik. Tepuk tangan untuk yang berdua. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam dikaliku berumah tangga ada bersih, ada kerohnya, ada rata, ada bukitnya. Tapi ketahui Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi wabil khusus kepada kedua mempelai, tanamkan 4 hal ini dalam dirimu adikku semuanya. Saya sebutkan adik saya ini Bapak Mahmudin karena dia adalah adik ibu saya. Tanamkan hal ini dalam diri kalian maupun kepada kita semuanya. Ketika tujuan menikah adalah yang pertama ketenangan, ketahui bahwa panggilan pertama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan bahwa tujuan saya menikah yang harus saya tanamkan agar rumah tanggaku lebih damai, lebih nyaman, lebih tenteram adalah ketakwaan kepada Allah. Poin pertama. Kemudian ada adikku semuanya maupun kepada kita yang baru menikah. Kalau yang sudah menikah nggak saya nasihati, saya punya pengalaman jauh daripada saya. Menyamakan persepsi di antara kita ini harus sama. Usahakan bisa kita samakan itu sehingga kita bisa mudah menerima kekurangan kelebihan di antara kita. Ini biasanya kalau dalam menikah itu ya bapak-bapak ya,
itu saling menampakkan keegoan masing-masing sebagaimana tadi dikatakan oleh bapak penghulu kita. Nah, tanamkan ini di dalam hati kalian, konsisten di dalam menyamakan persepsi, sehingga nanti antara adatnya si Irfan dari Nias tentu jauh berbeda dengan Sunda, ya kan Pak ya, jauh berbeda. Nah, inilah kepiawaian seorang suami, bagaimana dapat mengolah seorang istri itu sehingga bisa sama-sama untuk dapat menerima. Begitu juga istri bisa konsisten menerima segala apa kekurangan dan kelebihan suaminya. Nah, ini yang terbaik. Kemudian yang ketiga, adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kalian menyamakan persepsi kalian, usahakan jalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jalankan sunnah baginda Rasulullah SAW. Ketika sudah kalian tanamkan ketakwaan, ketahui bahwa an-nikah nisfuddin, pernikahan itu adalah setengah dari agama kalian dan setengahnya dari keungkan. Pelengkapannya tadi apa? Persepsi. Dan yang kedua adalah menjalankan sunnah bagi Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, adik-adikku sekalian dan para bapak ibu sekalian, ini mungkin karena kekurangan pahaman kita. Apa itu? Berencana pada diri kita masing-masing, menjadikan anak kita itu adalah anak yang menjadi pejuang agama kita, anak yang menjadi pejuang agama kita. Nah, ini kalau seandainya tidak kita tanamkan ini, kenapa kok banyak diantara kaum muslimin itu tidak punya cita-cita menjadi pembela agamanya? Masih banyak diantara kita. Itu karena tidak diawali tadinya itu. Ketika kita sudah tanamkan itu, insya Allah rumah tangga kita bisa damai, tentram, ya, bisa damai. Sudah kita laksanakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, persamaan persepsi kita, ya. Kadang-kadang itu dari keluarganya Irfan sungkan untuk dapat menerima bagaimana sifat keluarganya si Sayyidatun Nisa. Begitu juga Sayyidatun Nisa, karena berbeda suku. Nah, ini perlu proses. Dan yang terakhir ini, saya lupa, adalah tolabun nasihat. Berbanyak-banyaklah kalian meminta nasihat. Ya, kalau sekarangnya umpamanya ini Irfan datang ke rumah saya minta nasihat sama saya, mungkin saya kurang pengalaman karena baru nikah belum lama. Coba minta nasihat kepada orang yang lebih jauh daripada saya, umpamanya sudah punya pengalaman jauh, atau dikatakan itu banyak makan garam, ya. Apa sih hiruk pikuk rumah tangga itu, sehingga tidak mudah rumah tangga kita itu rapuh. Minta nasihat kepada orang yang punya pengalaman, apalagi kepada seorang alim ulama. Ada orang kata seperti ini, bapak-bapak, aib bagi dia si fulan atau fulana meminta nasihat kepada si ustaz. Padahal nasihat itu ketika ada satu permasalahan rumah tangga, merupakan itu sunnah di dalam agama kita untuk diminta oleh seorang muslim agar dia tidak salah kaprah di dalam menjalankan, dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan rumah tangganya. Maka dengan demikian, Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, ketika 5 hal ini adinda bisa dapat melaksanakan, insya Allah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan keberkahan yang luar biasa dan menjadikan kalian menjadi keluarga, mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kuatkan kesabaran kalian, kuatkan ketakwaan kalian,
kuatkan komitmen kalian, kebersamaan kalian, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Demikian, semoga dapat bermanfaat apa yang saya sampaikan ini kepada diri saya sendiri maupun kepada Bapak Ibu sekalian, yang berkhusus kepada kedua mempelai. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, menjadikan hati-hati kita menjadi orang yang senantiasa di atas ridho Allah Jalla wa ala. Saya dari keluarga mempelai pria mengucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ja'alhuma ya Allah zawjataini mahabbataini biridhaka ya rabbal alamin. Allahumma ja'al usratahuma usratan tayyibatan sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan ya rabbal alamin. Allahumma qawwil qulubahuma litaqwa ilaik wa li iqamati sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.